Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis thalabul ilm. Terlebih ketika akang-akang dan ibu-ibu ketika masuk masjid didahului dengan sholat tahiyatul masjid, juga diniatkan 2 rakaat duha. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia membaca 1 ayat di masjid di waktu duha itu lebih baik daripada 1 ekor unta dengan barang dagangannya di atas punggungnya. 1 ekor unta harganya 40 juta. Kemudian barang dagangannya kurang lebih 100-an juta. 150 juta. Hanya 1 ayat yang dibaca. 2 ayat yang dibaca di waktu duha di masjid. Ya, maka lebih baik daripada 2 ekor unta. Kata Rasulullah, mau enggak aku beritahukan kepada kalian seseorang dia mendapatkan 1 ekor unta dengan barang dagangannya tanpa ada marah-marah, tanpa ada memotong tali silaturahim, memutus tali silaturahim. Ya, dia mendapatkan free seperti itu, gratis seperti itu, enggak ada ribut-ribut, enggak ada interaksi panjang, hanya diambil saja begitu. Iya ya Rasulullah, seorang membaca 1 ayat di masjid di waktu duha itu lebih baik daripada 1 ekor unta dengan barang dagangannya. 2 ayat lebih baik daripada 2 ekor unta dengan barang dagangannya. Baik. Ini pula sebagian ulama mensunnahkan untuk melakukan sholat duha itu di masjid di jam ketika orang-orang sudah sibuk dengan pekerjaannya, orang sibuk dengan sekolahnya, dengan pendidikannya, dengan dagangannya. Ya, salatul awwabin hina tarmudul fisal. Kata Rasulullah SAW, salat awwabin. Awwabin itu adalah orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu mengingat Allah. Ya, adalah ketika anak unta sudah kepanasan punggungnya. Ya, jam 9, memang jam 9-an, jam setengah 10-an, yaitu adalah waktu sholat duha terbaik. Memang boleh di masjid, boleh di rumah, ya. Tapi kalau di masjid ada keutamaannya seperti itu. Nah, kalau di rumah sebaik-baik sholat seseorang di rumah, kecuali sholat 5 waktu. Sebaik-baik sholat seseorang di rumah. Khairu sholatil mar fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat 5 waktu. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan masih tentang rukun Islam, ya. Amalan terbaik
yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga dan untuk bisa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah masuk di rukun kedua dari rukun Islam, yaitu iqamatus shalah, menegakkan salat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sifat salat Nabi, sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari ini kita akan membahas sifat salat Nabi, ya, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, penting kita untuk mempelajari seperti apa salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menegaskan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi nggak terserah kita salat itu mau kayak gimana, nu penting mah salat, nu salah mah nutu salat. Enggak, salah. Itu kan itu sering kita dengar ya. Ya, nu penting mah salat, nu salah mah nutu salat. Nu salat ge salah, mun teu sesuai sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Percuma, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW berulang kali sampai beliau mencontohkan sholat di mana, Bang Felis? Sampai Rasulullah SAW mencontohkan sholat kepada para sahabat itu di mana agar dilihat oleh sahabat. Di atas mimbar. Bukan mimbar kayak gini, nggak mungkin lah ya. Mimbar Rasulullah SAW, mimbar Rasulullah SAW itu terdiri dari 3 anak tangga, berdiri di tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga ketika khutbah Jumat. Jadi mimbar Rasulullah itu terdiri dari 3 anak tangga. Ya, asalnya mimbar Rasulullah itu terdiri dari batang pohon kurma. Ya, kemudian dibuatkan oleh seorang budak. Ya, mimbar terdiri dari 3 anak tangga. Nah, Rasulullah SAW beliau sholat sampai naik mimbar. Sampai naik mimbar. Ketika beliau sujud, itu beliau turun, duduk. Ada gerakan di luar sholat memang itu. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Amdan fa'altuhu lita'allamu salati." Sengaja aku lakukan hal tadi agar kalian pelajari seperti apa aku sholat. Ya, jadi sholat harus betul-betul kita perhatikan gerakannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian kama, sama persis dengan apa ra'aitumuni usolli, kalian melihatku salat. Misal, Anda bilang tadi kalau sama persis, apa misal itu ini ya, seperti tisu dengan tisu ini, botol dengan botol ini, harus sama. Seperti itulah salatnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus seperti itu. Enggak boleh berbeda dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghubung antara kita dengan Allah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak dapat wahyu nih. Yang tahu ibadah apa yang Allah inginkan dari kita, dari Nabi Muhammad kita nih. Apa yang Allah inginkan dari kita untuk beribadah, kita harus yang menyampaikan kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW beliau yang mendapatkan wahyu untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kita. Bagaimana gerakan sholatnya, bagaimana kapan waktu-waktu sholatnya, ya, kapan waktu sholat, bagaimana cara sholat, itu dari Allah disampaikan kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini ya. Nah, jadi bukan terserah kita, dan ini pun bukan terserah Nabi Muhammad, dan ini pun bukan terserah Jibril, tetapi apa yang Allah inginkan dari umat Muhammad untuk sholatnya kayak gimana, seperti itu. Ya, baik. Nah, jadi penting untuk kita mempelajari seperti apa sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan sebagaimana telah disampaikan bahwasanya sholat adalah tali penghubung yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Allah. Kita
nggak ada yang lepas dari masalah, dari musibah, sedih, kecewa, ya mungkin musibah lah apa. Kita mendapatkan musibah demi musibah, atau banyak ada apa namanya pikiran banyak, ya masalah banyak. Itu di apa namanya itu pun eh, sampai juga kepada Nabi SAW seperti itu keadaan beliau. Ya. Dan Rasulullah SAW di saat beliau sedang banyak-banyak masalah, sedang banyak-banyak pikiran, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Istirahatkan aku dengan sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah yang paling besar. Akbar, akbar. Akbar itu yang paling besar dari segala yang besar. Allahu Akbar. Ya kalau misalnya kita di sini ya, dicontohkan ya. Nah, misalnya ini, nah ini. Mana yang lebih besar misalnya? Tisu ini atau kitab mushaf ini? Mushaf lebih besar. Mushaf akbar min hada. Mushaf ini lebih besar daripada tisu ini. Akbar itu artinya lebih besar, paling besar. Itu akbar. Ketika seseorang mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besarnya, ya hilang semua rasa sedih yang kita rasakan, semua rasa takut, semua apapun bentuk kebahagiaan dunia pun hilang. Dengan ada yang lebih bahagia lagi, kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita dekat dengan Allah. Ya, hilang semua kekecewaan, hilang semua kesedihan. Allahu Akbar. Ketakutan Allah lebih kita takuti daripada apa yang kita takuti dari makhluk ini. Ya, hilang Allah, ya Bilal arihna bisolah. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Jadi ketika dia masuk salat itu udah nggak ada pikiran dunianya lagi karena Allahu Akbar sudah. Urusan dia dengan Allah lagi. Dia bermunajat, bermunajah. Apa munajat artinya? Salman? Ya tatanaja. Apa artinya munajat? Ya, meminta keselamatan bukan. Munajat itu artinya berbisik-bisik. Ya, berbisik-bisik. Ya. La yatanaja ithnani dunal akhar. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh dua orang berbisik-bisik tanpa diikut sertakan yang ketiga. Ini muamalah dalam Islam nih. Kita sedang di mobil atau kita sedang di ruangan bertiga orang. Yang dua berbisik-bisik, yang satu nggak diajak berbisik-bisik. Sedih nggak yang ketiga ini? Sedih kan? Terlarang dalam Islam, haram ini. Yang berdua ini sudah berbuat dosa. Atau dua ini dia berbicara dengan bahasa daerah yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga ini. Berdosa nih. Yang berdua ini berdosa nih. Ya. Nah, maksud dia tatana ayat ini. Coba mana ada syariat agama lain yang seperti ini? Ya. Dalam bermuamalah, berinteraksi, dalam berbisik-bisik saja ada aturannya dalam Islam. Ya, nggak ada agama lain yang seperti ini. Nah, kemudian seseorang kata Rasulullah SAW, nah, idza ahadukum yusolli fa innahu yunaji rabbahu. Apabila salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka dia sedang berbisik-bisik dengan Rabbnya. Yunaji rabbahu, bermunajat dengan Rabbnya. Udah dia hilang masalah-masalahnya. Kalau perlu ada masalah tersebut diungkapkan, curhat ya, dikeluhkan, keluhkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud itu nanti akan kita bahas. Boleh nggak kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Ya, kapan waktu terbaik untuk berdoa dalam sholat? Ya, nah nanti akan kita bahas itu. Baik. Yang jelas ketika seseorang sedang sholat, dia sedang bermunajat, sedang berbisik-bisik dengan Allah. Wallahu qibalal musalli idza shalla. Dan Allah itu berada di hadapan orang yang sedang sholat ketika dia sedang sholat. Allah berada di depan orang yang sedang sholat ketika sedang sholat. Ketika dia sedang sholat, bukan artinya wujud Allah ada di depan, itu bukan. Ya, Allah betul-betul mengawasi dia,
Allah betul-betul mengilmui dia. Ketika seseorang berbicara dengan orang tuanya lah, yang dia hormati, yang dia muliakan, yang dia cintai. Sedang ngobrol, dia berpaling. Nengok kanan misalnya, nengok kiri, pegang handphone misalnya. Itu beradab nggak? Sopan nggak? Itu nggak sopan, nggak beradab. Anak yang seperti itu nggak beradab. Ya, kalau dia berbicara dengan orang yang dia muliakan nih, seperti misalnya atau lurah lah, Pak RW lah, ya. Kemudian sedang ngomong kayak gitu, blenyeng begitu. Ini sedang ngomong nih, sedang asing-asing ngomong nih. Ya. Kemudian pergi aja dia. Menoleh aja dia kemana? Beradab nggak yang seperti ini? Nggak beradab. Nah, demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW. Ya, wallahu qibalal musalli idza shalla. Allah itu sedang berada di hadapannya ketika sholat. Maka jangan dia menoleh ke kiri. Jangan dia menoleh ke kanan. Jangan dia menoleh ke kiri. Ya, kecuali di akhir sholat. Untuk membatalkan sholat harus dengan apa? Harus dengan salam. Dan kalau memang perlu dia membuang, kadang dahak keluar sedang sholat, dahak keluar. Atau ingus meler nih. Nggak boleh nyingsringkeun pakai tisu misalnya. Kita di depan kayak gini, kayak gitu. Nggak boleh. Kita sering-sering atau kita keluarkan dahak kita. Kita harus ke kiri sedikit. Ke kiri sedikit. Ke kiri sedikit, baru kita buang ingus kita. Kita buang dahak kita. Dan seperti caranya. Kan ada seseorang dia nggak bisa kecuali harus mengeluarkan dahak ketika sholat. Ya, ada waktu, saat. Nah, pada saat itu jangan dia berhadapan di depan seperti itu. Ya, dan jangan sampai melihat ke atas. Ya, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama aw la yarji'u ilaihim. Hendaknya berhenti orang-orang yang mengangkat pandangannya ke atas ketika dia sedang sholat, atau Allah tidak akan kembalikan lagi pandangan tersebut kepadanya. Maksudnya apa? Allah butakan matanya. Bisa. Kalau seandainya ketika sholat dia melihatnya ke atas, kayak gitu, lihat ke atas. Nah, ada aturannya juga dalam Islam. Kalau sholat tuh ngelihatnya kemana? Ngelihatnya kemana? Ya, dibutakan oleh Allah. Terus pas kita sedang sholat berjamaah, boleh nggak kita membarengi imam, mendahului imam? Kata Rasulullah SAW, "Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar?" Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mau sudah ruku, dia i'tidal duluan nih. Ya, atau bareng dengan imam. Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan Allah ubah kepalanya menjadi kepala keledai? Sebagian ulama mengatakan itu nanti di akhirat itu. Orang yang selalu mendahului imam, coba untuk mendahului imam, kepalanya Allah ubah menjadi kepala keledai. Ya, keledai itu apa, simbol kedunguan, kebodohan. Dalam adat Arab, ya, simbol kedunguan itu adalah keledai. Ya, orang ini bodohnya seperti lebih dari keledai lagi. Gak akan mungkin dia makmum dia tidak akan mungkin mendahului apa? Imam. Tetap kan mau secepat-cepat apapun makmum bisa dia salam sebelum imam. Nunggu salam imam dulu baru dia selesai salam kan? Baru setelah itu dia salam. Nah, jadi ada adab, ada kesempurnaan dalam sholat yang harus diperhatikan oleh seseorang. Ya, nah insyaallah kita akan pelajari pertama tentang sifat sholat Nabi, nanti tentang sholat berjamaahnya, ya, tentang sholat sunnahnya. Nah, bimasyiatillah. Mudah-mudahan Allah izinkan. Nah, sholat secara bahasa adalah ad-du'a bil khair. Doa kebaikan. Semua doa kebaikan bahasa Arabnya sholat sebenarnya. Diambil dari bahasa itu istilah ibadah untuk Allah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Seperti zakat. Semua istilah misalnya sholat, puasa, saum, ya, zakat, haji, itu ada bahasa
ada diambil dari bahasanya. Misalnya puasa, apa arti saum? Apa arti secara bahasa saum? Adalah imsak, betul, menahan. Imsak artinya menahan. Ya, ketika seseorang dia menahan untuk berbicara, secara bahasa dia sudah shaim. Orang ini saum nih, sedang saum nih. Kata Maryam alaihi salatu wasalam, "Nadzartu lirrahmani sauma." Allah, aku bernazar untuk Allah saum, tidak berbicara dengan siapapun. Menahan lidah, enggak ngomong, shaim. Ya. Nah, diambil dari itu ibadah untuk Allah dengan menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jadi ada kaitannya dengan bahasa ya. Nah, seperti itu juga di sini sholat nih. Sholat secara bahasa apa artinya tadi? Doa bil khair. Karena isinya memang doa. Ya. Baik. Doa itu ada dua. Yang pertama adalah doa meminta, yang kedua doa ibadah. Doa meminta seperti yang kita tahu semua. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, meminta apapun kita kepada Allah itu namanya doa meminta. Yang kedua adalah doa ibadah. Tidak ada satu ibadah pun, tidak ada satu ibadah pun yang kita lalui, yang kita lakukan kecuali mesti terselip di dalamnya doa. Ya enggak? Kita sedekah ada niatannya enggak? Ada doanya enggak? Ingin dikabulkan oleh Allah. Ya, kemudian kita berharap digugurkan dosa-dosa kita dengan sebab apa? Dengan sebab sedekah tersebut. Kata Rasulullah SAW, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menggugurkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Kata Rasulullah, kemudian juga kisah seorang pelaku maksiat. Dia hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan. Sedekah, digugurkan dosa-dosanya semuanya. Dia ingin digugurkan dosa-dosanya dengan dia bersedekah. Berarti ketika dia bersedekah ada doa terselip di sana kan? Ingin digugurkan dosa-dosanya. Jelas ini ya. Kemudian juga ada yang sakit nih, anak kita sakit, istri kita sakit, atau kita sendiri yang sakit. Dengan sedekah, kata Rasulullah SAW, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah. Kita bersedekah atas niatan, ya Allah sembuhkanlah penyakit istri saya. Ya Allah sembuhkanlah penyakit anak saya. Ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Ya, bersedekah untuk niatan kesembuhan orang yang sakit. Doa kan di sana. Nah, jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu ada doa. Sholat ada doa. Apalagi sholat. Sholat itu lebih lagi sebagai penggugur dosa. Lau anna bibabi ahadikum nahran. Andaikan ada di depan pintu rumah kalian sungai. Kemudian kalian mandi di sungai jernih tersebut 5 kali 1 hari 1 malam. Apakah masih tersisa daki kalian? Ya enggak ada ya Rasulullah. 5 kali sehari mandi. Enggak ada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, seperti itulah sholat 5 waktu. Menggugurkan dosa-dosa. As-shalawatul khams. Sholat 5 waktu. Dari subuh ke Jumat, dari subuh ke zuhur. Zuhur menggugurkan dosa-dosa antara subuh ke zuhur tuh. Sholat asar sebagai penggugur dosa yang dilakukan antara zuhur ke asar. Maghrib sebagai penggugur dosa dari dosa yang dilakukan dari maghrib dari asar ke maghrib. Seperti itu terus. Ya. Jadi ada niatan kita dalam semua ibadah itu doa terselip agar Allah terima, agar menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, ya, menjadi sebab ini dan itu, ada doa. Nah, ya jadi sholat dinamakan sholat karena terkandung di dalamnya doa. Kita masuk. Sedangkan secara istilah sholat itu adalah ibadah untuk Allah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu istilahnya. Nah, yang pertama
adalah an-niyah wa hiya syartun aw ruknun. Yang pertama adalah niat. Dan ini syarat sholat atau rukun sholat. Siapa yang bisa membedakan antara rukun dan syarat? Ibu-ibu biar dapat hadiah silakan. Ada yang mau jawab ibu? Ini hadiah masih berlaku ya Kang Dimas ya? Masih belum Bang Felis? Masih ya? Sudah disampaikan kan pekan lalu kan? Antara rukun, bedanya rukun dengan syarat. Silakan ibu-ibu dulu kalau mau jawab. Ya, silakan akang-akang kalau mau jawab. Ya, silakan. Syarat yang harus dipenuhi dan di luar gerakan sholat. Iya, di luar gerakan sholat. Kalau rukun yang harus dipenuhi dalam sholat apabila tidak terpenuhi maka sholat. Baik, jazakallah khair. Nah, dapat hadiah ya. Nah, jadi kalau rukun sholat, syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi yang itu di luar gerakan sholat. Sedangkan rukun sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi yang itu di dalam gerakan sholat. Ya, nah niat ini khilaf ulama. Apakah dia rukun atau syarat? Apakah dia ini rukun atau syarat? Kalau syarat berarti di luar sholat sebelum sholat kan gitu kan? Kalau rukun berarti di tengah sejak takbiratul ihram sampai selesai. Nah ini untuk niat. Yang jelas seseorang ketika dia melakukan amal ibadah harus ada niat. Kalau tidak ada niat maka tidak sah ibadahnya. Kapan wudu tidak sah? Bang Feris atau siapa yang mau jawab? Ini wudu ini dari awal sampai akhir nggak sah, tuh wudunya nggak sah. Wudunya sempurna kalau kita lihat, yang seperti yang kita pelajari kemarin, tapi nggak sah karena nggak ada niat. Anda bocorin lagi ya, apa namanya kasih nggak sah karena nggak ada niat. Kapan wudu nggak ada niat, Bang Felis? Berenang. Ini wudu dari awal, betul-betul wudu, bukan berenang, ini wudu. Dia wudu, kocorin air, wudu. Wudu dari awal sampai akhir. Kang Rama? Ada orang menyegarkan diri caranya kayak gitu? Kadang. Maksudnya sampai kaki semua. Sedikit lah kalau seandainya ada ya. Nah, kalau Ustaz? Ada. Nah, kayak kemarin yang dilakukan oleh teman-teman. Yang dilakukan oleh teman-teman di situ. Ada niatan untuk mengangkat hadatsul asghar enggak? Atau karena memang coba latihan untuk seperti berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW. Untuk belajar nih, ada guru mengajarkan wudu, lihat seperti ini ya, cara wudu dari awal sampai akhir. Dia nggak ada niatan untuk mengangkat hadatsul akbar. Hadatsul akbar. Hadatsul asghar. Dia tidak ada niatan untuk mengangkat hadasnya. Hanya untuk belajar wudu atau mengajar wudu. Dari awal sampai akhir ditunaikan. Kenapa? Kenapa Bang Felis? Kenapa? Nggak ada niat. Jelas tadi? Nggak ada niat, maka nggak sah. Demikian pula sholat 2 rakaat. Seseorang dia ngajarin muridnya sholat. Guru nih, ngajarin murid sholat dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. 2 rakaat di waktu duha. Dia ada nilai duhanya nggak? Ada nilai 2 rakaat duha? Nggak ada. Karena dia nggak ada niatan untuk sholat menunaikan sholat duha, nggak ada. Dia hanya niatannya untuk mengajarkan murid-muridnya bagaimana sholat duha misalnya. Jelas ini insya Allah. Nah jadi niat itu harus ada. Ini sholat apa nih? Maghrib kah? Isya kah? Subuh kah? Jangan Allahu Akbar langsung kayak gitu. Dia nggak ada, harus ada niat. Harus ada niat. Dan untuk sholat wajib nggak boleh berubah niat itu dalam hati. Ini dia bangun tidur, biasanya tidur siang, dia jam 2 bangun asar, sholat. Asar berarti kan? Sholat asar berarti kan begitu.
Ini dia tidurnya jam 11, bangun-bangun asar. Bangun-bangun asar, dia niatnya asar. Tadi zuhur belum. Langsung berubah dalam hatinya. Nggak bisa tuh. Jelas nggak? Ya. Jadi apa yang harus dia lakukan? Jadi kalau namanya sholat itu harus berurutan ya. Keadaan seperti ini dia harus tetap sholat zuhur dulu. Dia pergi di masjid, orang sholat asar nih. Dia niatnya harus sholat zuhur. Tapi karena dia kebiasaannya kalau bangun di waktu itu dia sholat asar berjamaah bersama imam, dia niatnya asar, padahal dia ketiduran sejak jam 11 belum sholat zuhur. Ya, apa yang harus dilakukan? Baru rakaat pertama nih, dia harus batalkan semuanya. Dia harus batalkan. Dia ulangi lagi dari baru dan dia berniat ini adalah sholat zuhur. Sekalipun imam sholatnya apa? Asar. Nanti akan kita bahas. Nanti ada pembahasannya. Sholat musafir bagaimana? Sholat mukim di belakang musafir. Sholat musafir di belakang mukim. Ya, sholat seorang yang wajib di belakang yang sunnah. Yang sunnah di belakang yang wajib. Ada pembahasannya insya Allah. Nah intinya dia batalkan sholatnya tersebut. Dia batalkan sholatnya tersebut untuk memperbaharui niatan sholat wajibnya. Jadi ini berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah banyak sekali kemudahan Rasulullah SAW ajarkan. Nih kita mau witir, Allahu Akbar, baru 2 rakaat. Belum 1 rakaat nih. Dikumandangkan adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asalnya kita mau 3 rakaat niatannya. Ya, langsung berubah 1 rakaat aja. Langsung 1 rakaat. Jangan pas adzan langsung dia batalkan sholat witirnya, karena dia memulai sholat witir itu di saat sebelum adzan. Kalau seandainya udah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia witir kayak gitu, nggak sah. Hanya 1 rakaat aja, kecuali dia sholat tahajud sebelumnya. Sudah dia sholat 2 rakaat sebelumnya untuk sholat tahajud, dia mau witir nih. Dikumandangkan adzan subuh, nggak apa-apa dia lanjut. Karena dia sedang menyempurnakan sholat tahajudnya, bukan memulai sholat tahajudnya. Sekalipun sudah selesai sholat, waktu untuk sholat tahajud itu dikumandangkan adzan subuh. Ya, nah jadi misalnya niatnya udah 3 rakaat, adzan dikumandangkan, langsung ubah niat menjadi 1 rakaat. Jelas ini insya Allah. Nah kalau untuk sholat sunnah itu banyak kemudahan, ya mengubah niat. Tapi kalau untuk sholat wajib itu tidak boleh. Ya, mana dalilnya? Rasulullah SAW pernah, beliau sedang sholat tahajud sendirian. Tiba-tiba datang Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu di samping Nabi SAW. Ada nggak niatan Rasulullah untuk sholat berjamaah? Nggak ada. Ya, nah di sini Rasulullah SAW kemudian beliau berniat menjadi imam. Ya, hukumnya tidak mengapa di sini. Ini untuk sholat wajib juga nggak apa-apa ya. Nah niat, jadi niat itu harus ada, harus jelas sholatnya sholat apa nih. Kemudian dia ini ya kayak misalnya nanti Anda sampaikan. Dia sebagai mukim kah, dia sebagai musafir kah? Berarti kan bisa 4 rakaat atau 2 rakaat kan? Ya, nah dia harus berniat, dia tahu nih jelas nih. Sholatnya sholat apa, berapa rakaat yang akan dia kerjakan. Dan niatannya yang paling utama dari itu semua adalah ikhlas untuk Allah. Apa itu ikhlas? Ya, mensucikan, memurnikan ibadah untuk Allah. Nih seperti ini ikhlas nih. Air jernih, bersih, bening ini dalam bahasa Arab ini air yang ikhlas. Artinya yang tidak terkontaminasi dengan zat apapun, tidak tercampur dengan apapun. Kalau sudah ada misalnya butir pasir 2 butir di botol ini, dikatakan ikhlas nggak? Jernih? Udah nggak dikatakan ikhlas nih. Ya, apalagi ditetesi 1 tetes air kopi, berubah nggak sedikit berubah, nggak banyak berubahnya, udah nggak ikhlas. Itu ada riya di situ, itu ada sum'ah di situ. Allah hanya menerima ibadah yang sejernih ini. Hanya sejernih air ini, bening ini. Ketika
Ada sedikit kotoran riya, ingin disanjung oleh orang, ingin dipuji oleh orang, ingin dikatakan soleh, ingin dikatakan bacaan Qur'annya bagus, bacaan sholatnya bagus, sempurna ruku dan sujudnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak diterima. Sekalipun lama dia kerjakan, sekalipun sempurna dia kerjakan, niatannya salah, tidak akan Allah terima. Niat ya harus ikhlas. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang mengamalkan satu amalan, aku disekutukan, sedikit saja aku tinggalkan. Allah nggak terima ibadah yang apabila di sana ada riya, ada syirik. Mau itu syirik kecil. Orang sedekah-sedekah banyaknya ketika bantuan-bantuan nih. Ketika bantuan-bantuan bencana, ada tujuannya ini dari partai ini, dari organisasi ini. Ikhlas nggak kayak gitu? Apa tujuan orang itu? Kalau mau ikhlas nggak usah pakai partai. Nggak usah pakai nama partai. Nggak usah pakai nama golongan kelompok. Lillahi ta'ala. Apa tujuan orang tersebut? Agar mendapat simpati orang. Bahwasanya partai dia yang membantu nanti ke depannya nyolok ya, nyoblosnya apa? Partai ini. Ya, ada walaupun sedikit. Oh, kan pernah sampaikan. Orang foto-foto dalam ibadah, ya tahajud, alhamdulillah jam 1 malam Allah bangunin, status tuh, ya ini dan itu ibadah di status-status, ya kemudian kita tanya, ya itu pun kalau mau nanya ya, misalnya tanya kenapa antum kasih status-status kayak gitu, anak ingin ngajak teman-teman saudara-saudara untuk juga beribadah. Ya, seperti saya beribadah, mau umroh kah, haji kah, terus ini sholat, tahajud kah, sedekah. Saya ingin ngajak mereka untuk beribadah. Wah luar biasa, bagus dakwah. Dakwah ngajak orang bersemangat, motivasi orang untuk beribadah, semangat. Ada nggak ingin antum disebut orang alim, soleh, baik kayak gitu, biar disanjung oleh orang? Ya seetik mah tuh, tah eta riya teh, semua habis tuh. Ada sedikit katanya, ada sedikit untuk disebut orang, ingin dicintai oleh orang. Sedikit aja, 0,01% habis semuanya. Berpuluh juta umroh, 30 juta umroh. Ya, beratus juta haji sekarang. Ya, habis sia-sia itu semua. Ketika ada niatan ingin disanjung, ingin dipuji, ingin mendapat pengakuan oleh orang. Nah, ini niat, ini yang namanya ikhlas. Jernih ikhlas itu. Dan jangankan ulama saja, mereka betul-betul kalau kerja ya, kalau ini berkeringat-keringat mereka untuk bisa ikhlas itu. Ya. Sampai berkata untuk menyampaikan satu hadis saja, ulama dulu nih. Untuk menyampaikan satu hadis, membacakan satu hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Untuk satu hadis saja terkadang kami mendatangkan ikhlas itu sampai 3 atau 4 kali. Berulang-ulang kami mendatangkan ikhlas. Datang muncul ingin disanjung orang, ingin diangkat oleh orang, ingin dipuji, ingin dikatakan ustadz, dai, alim. Ya, sedikit saja ada riya, maka itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya yang namanya niat itu apa? Yang pertama adalah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Nah, seperti apa dicontohkan ikhlas oleh Allah di surat Al-Insan? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imun, kami memberi makan. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan, kami memberi makan orang miskin. Kami memberi makan, mereka ini memberi makan orang miskin, anak yatim, memberi makan para tawanan perang, subhanallah. Ya. Ini yang baru di mereka ini para tawanan perang ini baru membunuh sanak saudara mereka. Dalam Islam mereka ini harus
diberi makan dengan baik dalam Islam. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, kemudian apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian, orang miskin, anak yatim, para tawanan perang, itu karena Allah. Karena Allah. Bagaimana, apa maksudnya karena Allah di sini? Salman, lanjutin apa? La nuridu minkum jazaa wala syukur. Apa maksudnya? Apa artinya? Kami tidak berharap dari kalian imbalan apapun atau ucapan nuhun. Terima kasih aja nggak diharapkan. Itu namanya ikhlas ketika memberi. Oh, saya udah kasih pada si fulan, dia nggak terima kasih amat. Nah, ini nggak ikhlas. Ya. Dan seorang muslim ketika dia diberi kebaikan oleh saudaranya, tidak pantas dia untuk tidak berterima kasih. Mau dia bersyukur kepada Allah, dia dikasih nikmat ya oleh saudaranya, nih air minum. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dia nggak berterima kasih kepada yang ngasih ini. Dia nggak bilang jazakallah khair, terima kasih ya, nuhun. Dia hanya bersyukur hanya kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berjuta kali dia mengucapkan alhamdulillah, dia tidak bersyukur kepada Allah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Walaupun saudara kita tidak berharap sekalipun ucapan syukur kita, kewajiban kita bagi muslim untuk berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Jelas ini wajib hukumnya, wajib. Untuk kita bersyukur. Saudara kita nggak berharap syukur kita. Ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Nggak berharap imbalan apapun. Tidak berharap ucapan terima kasih sekalipun. Itu baru ikhlas namanya. Itu baru ikhlas namanya. Ya, dahsyat. Ya, dahsyat. Itu baru diterima amal ibadahnya. Baru diterima amal ibadahnya oleh Allah kalau ikhlas dan sesuai ibadahnya dengan tuntunan Nabi SAW. Terkadang itu yang seorang kan di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala sodakoh. Itu yang diterima-terimanya, yang ikhlas-ikhlasnya itu. Membawa pahala haji. Betul-betul pulang tuh bukan dibilangin Pak Haji atau apalah ya. Enggak, dia betul-betul ikhlas karena Allah haji tersebut. Ikhlas untuk Allah. Dia tutup, dia membawa kezaliman. Mengambil harta si fulan. Memaki si fulan. Memukul si fulan. Mencurahkan darah si fulan. Hajinya diambil. Umrohnya diambil. Itu yang ikhlas. Jelas itu ya. Kamu nutu ikhlas mah tuh kumaha? Dia akhirat nggak ada dia bawa sekecil apapun. Pahala yang ada dosa orang ditimpakan kepada dia. Nah, sudahlah ikhlas itu susah, sulit untuk bisa diterimanya amal. Dan ketika kita melakukan kedzaliman apapun kepada saudara kita, ingat itu semua akan ditunaikan. Dengan amal soleh yang kita miliki. Gak punya kita amal soleh. Dosa orang yang kita dzalimi itu ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah. Nah, ini niat. Ya, niat. Kemudian, niat pula tadi. Apa hadis yang pertama kita bahas? Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menjadi sebab aku masuk ke dalam surga dan menjadi sebab aku dijauhkan dari neraka? Jadi kita sholat niatannya ini juga, ya enggak? Kita sholat niatannya kita berharap ingin sholat ini menjadi sebab dijauhkannya kita dari neraka, dimasukkannya kita ke dalam surga. Dan ini tidak merusak keikhlasan. Seseorang dia niatannya untuk Allah, dia persembahkan. Ya. Ibadah tersebut hanya untuk Allah. Kemudian dia berharap dengan sholat tersebut dia bisa masuk ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah. Itu enggak merusak niatan ikhlas. Ya. Ini bisa dimasukkan, enggak sedikit pun bertolak belakang, enggak. Ya. Inilah yang datang dalam hadisnya enggak? Tadi Rasulullah SAW kan ditanya,
Amalan apa yang paling dapat memasukkan dalam surga dan dijauhkan dari neraka? Rasulullah menyebutkan apa? Salat. Berarti salat boleh diniatkan untuk itu, masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Jelas insyaallah? Baik. Ya, jadi niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sudah disertai dengan niatannya, masih macam-macam. Macam-macam, niatan seseorang itu macam-macam. Innamal a'mal binniyat. Amalan itu sudah disertai dengan niatannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Beda-beda. Sholat di belakang imam yang sama, softnya sama, ya, dia membacanya pun sama, gerakannya sama, dari awal sampai akhir sama. Niatan berbeda-beda. Niatan yang berbeda-beda. Ada yang Allah kasih dia 100, 700 kali lipat. Ada yang Allah kasih cuman 10 kali lipat. Ada yang Allah kasih cuman 1. Ada yang Allah kasih cuman saparapat. 1/10, nggak nyampe 1. Ya, dia nggak khusyuk sholatnya. Allah di depannya, dianya matanya kemana-mana nih, hatinya kemana-mana, nggak ada fokus dalam sholat. Innallaha la yastajib du'a min qalbin lahinin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang kosong. Ya, ihdinas siratal mustaqim, kita baca tuh setiap rakaat. Keluar masjid sama aja. Karena memang tidak kita memaknai surat tersebut, doa tersebut. Ihdina, ya Allah berikanlah aku hidayah. Nggak ada dalam hati, hanya di mulut saja. Nggak sampai ke dalam hati. Kayak anak kecil, ya, ngomong nggak masuk dalam hati misalnya. Yang seperti ini nggak dikabulkan oleh Allah, minta hidayah. Memang nggak serius orang yang minta hidayah nih. Ya, nah. Taib innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Belum lagi kalau mereka yang niatannya riya untuk dunia, untuk manusia, untuk makhluk, maka Allah tidak akan terima amal ibadahnya. Bahkan menjadi dosa tuh. Ada yang masuk surga di sholat karena sholatnya, ada yang masuk neraka karena sholatnya. Ya, baik. Nah, kemudian apakah niat tersebut dilafalkan? Gimana dilafalkan teh? Nawaitu usolli fardhu dhuhr 4 rakaat. Itu namanya dilafalkan, ya. Itu namanya dilafalkan, diucapkan. Apakah niat sholat diucapkan? Nah, tidak ada satupun hadis dari Nabi SAW mengajarkan kita untuk melafalkan niat sebelum sholat. Satupun nggak ada. Mau hadisnya sahih, atau hadisnya hasan, atau hadisnya dhaif, atau hadis palsu sekalipun. Hadis palsu. Ada orang bikin hadis palsu tentang nawaitu atau usolli fardhu dhuhr, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu asr. Hadis palsu aja nggak ada. Mending ada hadis palsu ya. Hadis palsu tetap aja bukan hadis Nabi SAW. Ya. Nah, tidak ada satu hadis pun datang dari Nabi SAW tentang dilafalkannya niat. Jadi apa hukum? Karena tujuannya apa? Melafalkannya itu tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, kalau dia tujukan untuk Allah, ya Allah saya mau sholat maghrib. Ya Allah saya mau sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum atau sebagai imam. Kan begitu, lafal niat kan seperti itu. Allah udah tahu isi hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengilmui mata yang berkhianat atau yang disembunyikan dalam hati. Allah tahu niat semua hamba-hambanya. Jadi nggak perlu kita ngomong sama Allah kayak gitu. Tujuan yang kedua, dia ngomong sama temannya. Ya,
Yang sholat maghrib 3 rakaatnya karena naon. Untuk apa dia tahu? Temannya tahu. Untuk apa temannya tahu? Dia pun juga nggak mau tahu. Ya. Atau dia ngomong untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang paling kuat. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Orang seperti apa yang berbicara kepada dirinya sendiri? Yang kurang fokus, kurang sehat kejiwaannya. Betul. Madhab Hambali. Madhab-madhab yang lain membolehkan. Ya, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Abi Hanifah, madhab Maliki membolehkan seseorang untuk melafalkan niat bagi yang jiwanya terganggu. Ada sebagian orang dia udah dari rumah padahal udah wudu. Ketika kita wudu di rumah, udah jelas belum niatan kita ini kita mau sholat duhur, sholat asar, udah jelas kan? Sejak kita wudu, bahkan bangun tidur kita subuh, sebelum subuh kita udah bangun tidur. Kita buka pintu rumah, kita jalan nih, udah ada niatan kita mau sholat subuh. Ini otomatis. Mau sholat subuh 2 rakaatnya udah jelas, sebagai makmum dia, sebagai imam dia, udah jelas. Yang namanya niat itu adalah tujuan dan maksud. Ya, nggak diucapkan. Nah, kecuali tadi, mereka yang terganggu jiwanya, ada yang masuk ke dalam masjid, dia nggak jelas sholat aja. Dia sholat naon ya. Ada orang kurang fokus. Ada kan orang yang kurang fokus ya. Ada orang kurang fokus. Dia nggak tahu nih sholat apa. Dia asal sholat aja. Nah pada saat ini boleh dia untuk usolli fardhu dhuhr. Dia tekankan ke dalam hatinya. Ini saya mau sholat zuhur. 4 rakaat. Nah boleh kayak gitu. Ini menurut fatwa Imam Madhab. Tapi kalau orang yang sehat-sehat saja, walafiat, ya, Rasulullah SAW nggak pernah ngajarin kayak gini. Sebelum sholat kalian baca dulu usolli fardhu dhuhr. Nggak ada Rasulullah mengucapkan seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu kepada para sahabat. Ya. Dan tadi Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jelas ini insyaallah. Nggak perlu kita pakai kalimat usolli, nggak perlu kita melafalkan niat. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim gimana? Sebagian orang mah bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai akhirnya enggak. Agar hilang was-was dalam hati, dia mulai dulu dengan al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Itu terlihat baik mungkin oleh orang, sebagian orang. Seakan tenang, Al-Baqarah itu. Ya. Biar lebih, Al-Baqarah itu yang paling dibenci oleh setan. Surat Al-Baqarah itu yang paling dibenci oleh setan. Nah, kata Rasulullah SAW, inna asyaiton, gimana? Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Kita ingin beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi nih. Ya, gimana Rasulullah ajarkan? Rasulullah pakai usolli, apa susahnya kita baca usolli? Apa susahnya kita baca usolli? Karena Rasulullah tidak mengajarkan, nggak perlu kita untuk mengucapkan apa? Usolli. Karena hati kita pun sudah tahu masuk masjid, nih misalnya nanti zuhur ya, kita masuk masjid udah jelas dalam hati kita udah mau sholat apa? Zuhur. Dalam hati kita mau sebagai makmum. Dalam hati kita akan sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Dalam hati kita sholat menghadap kiblat. Ada nggak itu semua dalam hati kita? Ini yang sehat ini. Ya kita semua insya Allah sehat. Kan seperti itu. Ya, kecuali yang nggak fokus. Ada orang seperti itu. Nah boleh, sorry, untuk dia karena sakit orang ini. Nah, jelas ini insya Allah. Jadi yang maksudnya syarat harus pakai usolli, kalau nggak sah sholatnya, silakan mana datang dalilnya. Oh, sahur keterangan kieu, sahur ustadz, berarti ustadz yang antum pakai itu sudah jadi nabi bagi antum. Sudah jadi nabi itu. Karena manusia yang diikuti dalam ibadah hanya nabi, ya. Dan nabi yang kita ikuti hanya nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dia sejajarkan ustadznya itu dengan Nabi itu. Mana syariatnya? Dia membuat syariat yang aneh-aneh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau membebankan umatnya sedikit pun. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh Nabi itu sampainya hidayah kepada kalian. Azizun alaikum, sangat berat Nabi tersebut, apa yang itu menjadi beban untuk kalian. Ingin Rasulullah itu mempermudah umatnya. Ya, untuk mempermudah umatnya. Taib. Nah, kemudian ini untuk melafalkan niat. Ya. Wallahu alam, ya, karena tidak ada dalil, itu saja. Jadi yang menjadi sumber kita beragama apa? Ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Nggak ada ayat Al-Qur'annya, nggak ada hadis Nabinya, nggak perlu kita lakukan. Selesai, simple Islam ini. Kita nggak melakukan perayaan ini, perayaan itu. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Rasulullah nggak melakukan, Khulafa Rasyidin nggak melakukan, imam yang 4 tidak melakukan. Untuk apa kita lakukan? Baik. Ya, nah ini apakah dilafalkan niat seperti itu? Hukumnya apa? Tidak dilafalkan niat. Ya, kalau niat dilafalkan, kalau ada perintah dari Allah, niat dilafalkan, termasuk dari syariat yang tidak bisa kita laksanakan, tunaikan. Melafalkan niat, mau adzan niat dulu, mau wudu niat dulu, ya enggak? Berbakti kepada orang tua ibadah bukan? Niat dulu, ya Allah saya ambil cangkir ini untukmu ya Allah, ya untukmu ya Allah. Pakai tangan kanan lagi ngasih, ibadah bukan tuh? Saya pakai tangan kanan ngasih ini ke orang tua saya sebagai bentuk taqarrub kepadamu ya Allah, ya. Terus seperti itu, pakai sendal dahulukan kaki kanan daripada kaki kiri kan? Ibadah seperti itu, ya Allah saya dahulukan kaki kanan. Oh, terlambat atuh. Ya, saya dahulukan kaki kanan. Mau nyopotin sendal, dahulukan yang kiri daripada yang kanan. Seperti itu adabnya. Ya Allah saya dahulukan kaki kiri. Kalau seandainya niat itu dilafalkan termasuk syariat yang tidak kita mampu. Kenapa khusus ke sholat? Ibadah banyak di sana. Ya, begitu. Nah, barakallahu fikum. Dan Anda bilang tadi boleh untuk melafalkan niat bagi yang apa? Hatinya kurang fokus. Ya, bagi orang fokus nggak apa-apa. Silakan. Ya, itu untuk memantapkan. Istilahnya apa? Memantapkan hatinya. Saya ini sholat zuhur. Saya ini sholat 2 rakaat sunnah. Tahiyatul masjid. 2 rakaat duha. Itu boleh. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram. Takbirah artinya apa? Takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Kalau tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Nah, la haula wa la quwata illa billah, al-hauqalah. Al-hauqalah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, al-istirja'. Nah, ini semua istilah. Bismillahirrahmanirrahim, al-basmalah. Baik. Takbirah artinya ucapan takbir Allahu Akbar. Al-ihram artinya dari ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun, artinya diharamkan atasnya. Takbir pengharuman artinya. Setelah dia mengucapkan takbir, haram untuk ngobrol, haram untuk makan. Nggak boleh dia untuk gerak sana, gerak sini, jalan sana, langkah sini. Jelas insyaallah? Ya, ini makna dari takbiratul ihram. Takbir untuk pengharuman. Setelah dia mengucapkan takbir tersebut, udah berarti berlaku keharuman sholat nih. Ya, baik. Takbiratul ihram ruknun, adalah rukun. Hadis Ali bin Abi Thalib.
radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati tuhur wa tahrimu takbir wa tahlilu wa taslim." Kunci salat itu adalah bersuci, berwudu. Dan pengharamannya nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi ngobrol, adalah dengan takbir. Tahlilnya dihalalkan lagi kita untuk ngobrol, untuk makan, itu dengan salam. Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian ya. Hadis Abi Humaid As-Sa'idi, karena Rasulullah SAW idza qama ila salati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibai. Rasulullah SAW apabila beliau mau salat berdiri tegak dulu. Nah, ini rukun yang kedua itu tegak berdiri. Tidak boleh salat wajib duduk kalau dia mampu untuk berdiri. Rasulullah SAW mengatakan, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jam." Salatlah engkau berdiri. Apabila engkau tidak mampu, maka duduk. Apabila engkau tidak mampu, maka 'ala jam. 'Ala jam itu apa? Salat di sisi kanan kita seperti mayit. Mayit ketika dikuburkan kayak gimana? Misalnya salat kita cuma bisa sholat berbaring. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan terus ya. Allahumma amin. Misalnya seseorang sakitnya terbaring, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, berbaring. Maksudnya berbaring di sini gimana? Itu di sisi kanannya, kayak orang meninggal, kayak orang dikuburkan ke liang lahat. Kepalanya berarti di mana nih? Kepalanya di mana? Kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kemudian dia menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat berarti nih. Jelas ini insyaallah? Nah, baru dia sholat. Dia sholat dengan isyarat ruku, isyarat i'tidal, isyarat sujud seperti itu. Jelas ini insyaallah? Ala jam itu di sini. Ini tuh jam namanya. Sisi. Ya, baik. Nah, Rasulullah SAW dan berdiri adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Nggak boleh sholat di atas kendaraan. Sholat wajib di atas kendaraan hukumnya tidak boleh, tidak sah. Ya, misalnya kita di atas motor, naik motor sholat, sholat duhur, kermacet yang sholat, ya. Kemudian di angkot gitu, di bus, gitu boleh kita sholat? Nggak boleh. Kecuali memang kendaraan tersebut ada nggak bisa berhenti ya, seperti pesawat, kereta api, bis patas kah, ya nggak bisa kita untuk turun, nggak bisa. Jadi harus napak kaki kita tuh harus napak ke tanah, ke lantai. Jadi sholat apa yang boleh di atas kendaraan? Sholat sunnah boleh, sholat tahajud, pulang taklim sholat tahajud. Misalnya, sebagian ulama membolehkan sholat di atas kendaraan itu bagi musafir. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada kekhususan sholat di atas kendaraan itu bagi musafir saja, nggak ada. Misalnya mau sholat duha di atas kendaraan nih, ya sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak bolehkan. Yang jelas harus sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak boleh, harus di atas tanah, nggak boleh di atas kendaraan, kecuali udzur, pesawat, kereta api, kapal laut, atau bis patas yang seperti itu. Tuh. Nah, idza qama ila shalah i'tadala qa'iman. Rasulullah SAW apabila sholat, beliau berdiri tegak lurus. Wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibai. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau. Ya, mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Ini sejajar dengan bahu. Ini pun sejajar dengan bahu. Mau Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar boleh. Jadi nggak harus disenti helanya, disenti harus berapa senti ke sininya, senti sini. Enggak. Allahu Akbar. Rasulullah permudah. Sejajar dengan bahu.
Nanti kita akan bahas. Ini belum, bukan ini pembahasan kita. Pembahasan kita adalah Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau, ya. Tsumma qala Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar. Itulah yang dikatakan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram namanya. Nah, jadi dengan bukan kayak gini takbiratul Allahu Akbar, kayak gini takbiratul, bukan kayak gini takbiratul ihram. Yang namanya takbiratul ihram cuma sampai mengucapkan apa? Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan. Itu takbiratul ihram tuh. Kalau ini sudah gerakan kedua ini. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu udah gerakan kedua, udah gerakan berikutnya. Yang dikatakan takbiratul ihram pertama adalah mengucapkan Allahu Akbar dengan dia mengangkat kedua tangannya. Jelas ini insyaallah? Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara mengangkat kedua tangan? Nah, ini jadi pembahasan kita nih. Bagaimana cara mengangkat kedua tangan? Mengangkat kedua tangan karena Rasulullah SAW yarfa' yadayhi mamdudatal asabi' la yufarriju bainahuma wa la yadhummuhuma. Ini masih bisa Anda praktekkan ya. Nanti kalau yang Bang Felis nanti yang ruku ya. Kalau ini masih terlihat insyaallah ya. Nah, jadi bagaimana cara mengangkat kedua tangan? Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau mamdudatal asabi'. Jari itu dibentangkan jemari. Jadi enggak Allahu Akbar. Ya, melengkung misalnya jemari enggak, tapi mamdudah dibentangkan. Ya, jadi enggak bengkok-bengkok tuh, enggak apa namanya? Ya enggak bengkok jari ya. Dia harus mamdudatal asabi. La yufarriju bainahuma wa la yadhummuhuma. Tidak direnggangkan, tidak dirapatkan antara itu. Enggak di Allahu Akbar. Ya, tidak juga Allahu Akbar. Enggak. Biasa aja. Nah, jadi enggak ada takalluf dalam Islam ini, enggak ada berlebih-lebihan dalam Islam ini. Ya, tidak direnggangkan jemari, tidak dirapatkan jemari, walakin bainahuma, antara renggang dan rapat. Allahu Akbar. Ya. Nah. Kemudian diangkatnya sampai mana? Ini hadisnya kayak gini. Maksudnya tidak direnggangkan, tidak dirapatkan. Kemudian sampai mana ngangkatnya? Ada yang Allah sampai di atas hulu gitu. Ya, di atas mastaka. Jadi apa namanya? Kita baca dulu. Wa yaj'al kaffaihi hadwa mankibai. Dijadikan telapak tangannya itu di hadapan bahunya. Sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Ya, tadi ada bilang, boleh gini, boleh segini. Karena ketika kita sujud, gini enggak kita sujud? Gini kan? Kita sujud. Itu pun dikatakan sejajar dengan bahu tuh. Sejajar dengan bahu ketika kita sujud, tangan itu sejajar dengan bahu. Ada sebagian orang sujud di sini tangannya. Ya, salah. Di dekat lutut, salah. Tapi harus sejajar dengan bahu. Ya. Wahyanan yubali fi raf'ihi ma hatta yuhadi bihi ma atrafu udhunai. Dan terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggikan lagi dalam mengangkat kedua tangan beliau sampai berhadapan, sampai sejajar dengan ujung telinga. Allahu Akbar. Jadi boleh Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar. Dua-duanya boleh. Kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menggabungkan dua hadis ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, nah, oh ya, ini bisa ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menggabungkan dua hadis ini dengan bawah telapak tangan sejajar dengan bahu. Kemudian ujung jempol itu sejajar dengan telinga bagian bawah. Ya, itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi ya pokoknya mah enggak dirasa-rasa aja ya. Dirasa-rasa aja, enggak perlu harus pakai tadi meteran penggaris gitunya di seberapa senti kan dia.
Nggak perlu kayak gitu. Ya, Allahu Akbar bisa. Allahu Akbar kita angkat lebih tinggi lagi bisa. Pokoknya seakan-akan sejajar dengan daun telinga. Jelas ini insya Allah. Nah, kedua-duanya sudah dilakukan Rasulullah SAW. Namanya tanawu fil ibadah atau bermacam-macam dalam ibadah. Boleh kayak gini, boleh kayak gini, itu sah. Jelas ini insya Allah ya. Baik, barakallahu fikum. Kapan mengangkatnya? Apakah bersamaan dengan takbir atau setelah takbir? Kang Rama. Bang Rama. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khair. Bukan beberapa pendapat ulama. Semuanya dikerjakan oleh Nabi SAW. Jazakumullah khair. Ya kita baca ya. Wa kana Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir. Wa taratan ba'da takbir. Wa taratan qablahu. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau terkadang bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Terkadang ba'da takbir. Ba'da takbir. Ba'da takbir artinya apa? Setelah takbir. Berarti kumaha? Allahu Akbar dulu tuh. Allahu Akbar. Jelas ini? Wahyanan qoblah. Dan terkadang qobla. Qobla takbir. Qobla itu satu acan. Takbir. Jadi apa? Angkat tangan dulu baru apa? Takbir. Allahu Akbar. Nah, ketiga-tiganya itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini insya Allah. Ya. Nah, kita nggak perlu hafal. Kita pernah dengar sekali hadisnya, maka kita sholat sudah berittiba kepada Nabi. Nggak taklid lagi. Kalau dulu mungkin masih kecil, kita diajarin sama guru SD, rukun Islam ada 5. Mana dalilnya rukun Islam ada 5? Masih taklid sampai sekarang. Rukun iman ada 6. Gak dikasih tahu dalilnya. Masih taklid sampai sekarang. Rukun iman itu ada 6. Rukun Islam itu ada 5. Gak tahu dalilnya. Kalau kita sudah baca sekali aja dalilnya, kita sudah gak taklid lagi. Berarti kita berittiba kepada Nabi. Namanya apa bedanya taklid sama ittiba? Kalau taklid adalah mengikuti pendapat tanpa dalil. Kalau ittiba adalah mengikuti pendapat dengan dalil. Itu ittiba namanya. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berittiba. Dan gak boleh kita untuk taklid. Gitu ya. Nah seperti ini misalnya. Gak perlu hafal. Pernah Anda bacakan sekali ini saja hadisnya. Kemudian kita beramal dengan seperti itu. Sudah berittiba kepada Nabi SAW. Bukan taklid lagi. Kecuali kalau Anda bilang kayak gini. Rasulullah SAW, kalau takbir itu sebelum mengangkat kedua tangan itu sebelum takbir, barengan dengan takbir atau setelah takbir. Anda nggak sebutkan hadisnya. Oh kayak gitu, taklid itu namanya. Tapi kalau dibilang, nih Rasulullah SAW hadisnya, karena Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi taratan ma takbir. Rasulullah di hadisnya, Rasulullah SAW beliau mengangkat kedua tangan beliau terkadang bersamaan dengan takbir atau sebelum takbir, setelah takbir atau sebelum takbir. Yang seperti ini sudah berittiba, nggak perlu harus hafal. Sekali baca selesai udah. Sekali dengar selesai udah. Dia beramal terus seperti itu, dia dikatakan berittiba, tidak lagi taklid. Ya, misalnya mana dalilnya kita harus menunjuk. Menunjuk pakai jari telunjuk. Dari kecil kan kita kayak gitu ya. Nggak pakai jempol, lebih sopan gitu. Ya. Atau enggak, kita pakai telunjuk kenapa? Sahur guru ngaji dah gitu. Kata guru pakai telunjuk, nggak ada pakai cingir atau pakai jempol, nggak ada. Ya masih taklid namanya. Tapi kalau kita sudah baca hadisnya, walaupun satu kali nggak hafal, kita dengar hadis tersebut dibacakan, kita sudah berittiba, nggak taklid lagi namanya. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian, ya setelah mengangkat kedua tangan, apa yang dilakukan? Bersedekap, ya bersedekap. Tapi sebelum itu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau itu di 4 tempat. Rasulullah mengangkat kedua tangan itu di 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua hina ruku, ketika mau ruku. Yang ketiga hina raf' minar ruku, ketika bangkit dari ruku. Yang keempat idza qama min rak'ataini ila tsaritsah, ketika berdiri
dari rokaat kedua menuju rokaat ketiga. Jadi setelah tasyahud awal ke rokaat ketiga. Nah, di 4 tempat ini sajalah seringnya Rasulullah itu mengangkat kedua tangan beliau. Jelas insya Allah. Nah, kalau kayak gini aja masih taklid nih. Anda nggak sebutkan hadisnya nih. Jelas nih ya. Nah, kita bacakan hadisnya. Fa'an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru liruku'. Ya. Nah, wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Nah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri mengangkat kedua tangan beliau. Ketika beliau mulai berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Berarti ini apa? Ketika takbiratul ihram yang pertama, ya. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru liruku', dan begitu juga Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau ketika beliau takbir untuk ruku. Yang kedua nih, ya. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan demikian pula Rasulullah lakukan ketika beliau bangkit dari ruku. Nah, baru 3 nih. Mana satu lagi? Ya. Yang satu lagi, wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Hadis Abdullah bin Umar juga. Nah, demikian pula lah ketika Rasulullah bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Jadi di 4 tempat. Jelas insyaallah. Anda bilang tadi apa, Bang Felis? Seringnya. Seringnya. Maksudnya kalau enggak seringnya berarti gimana? Kalau enggak seringnya berarti bukan, justru mengangkat terus. Mengangkat terus kullama rafa wa khafat. Setiap Rasulullah SAW berdiri, mengangkat dan merendah dalam salat, beliau mengangkat tangan beliau. Bahkan dipahami dari hadis ini, hadis Abu Hurairah, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, ketika mau sujud pun angkat tangan, ya. Kemudian ketika bangkit dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud, sampai ketika duduk di bawah itu angkat tangan, ketika dari duduk di antara 2 sujud ke sujud lagi itu angkat kedua tangan, kemudian di rakaat pertama angkat kedua tangan, seperti itu terus. Ya, tapi ini sangat jarang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang paling sering tadi di 4 tempat tadi. Nah, jelas insyaallah ya. Baik. Kemudian setelah itu meletakkan kedua tangan di atas bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, mana dalilnya? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, kalau kita lihat madhab Hanafiyah, mereka tidak bersedekap. Ya, mereka tidak bersedekap. Ya, pernah lihat ada orang sholatnya ke bawah ya, tangannya ke bawah, nggak bersedekap. Itu madhab Hanafi, madhab Abu Hanifah. Ya, madhab Abu Hanifah seperti itu. Ya, mereka tidak bersedekap. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sini berkata, ya, inna ma'syarul anbiya, kami seluruh nabi, kata Rasulullah SAW, kami seluruh nabi, umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina, diperintahkan oleh Allah untuk menyegerakan berbuka dan untuk mengakhirkan sahur. Wa wad'i aimanina ala syama'ilina, dan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami ketika sholat. Berarti hukumnya apa? Wajib, diperintahkan Nabi oleh Allah. Dan kalau itu perintah kepada Nabi, itu pun untuk umat mereka juga tuh wajib untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, Allahu Akbar, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bagaimana meletakkannya? Pun ada meletakkannya. Tuh. Karena yada'ul yumna ala dhahri kafil yusra warus wasa'id. Ya. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, kemudian ini pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kiri. Jadi Allahu Akbar. Ini seperti ini nih. Ya, kayak gini. Ini meletakkan tuh kayak gini. Tangan kayak gini, tangan kayak gini. Bukan gini ya, bukan megang. Nanti ada fikihnya lagi, satu lagi. Ya, jadi seperti ini. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti pergelangan tangan kanan kita itu pas di pergelangan tangan kanan kita, pas di pergelangan tangan kiri kita. Seperti ini. Ya. Seperti ini.
tertutup punggung telapak tangan kiri, tertutup rusuk ini pergelangan tangan kiri, tertutup lengan sebagian tangan kiri, seperti ini. Jelas ini insyaallah. Nah, ini satu nih, cara satu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula, wa kana ahyanan yaqbidul bil yumna alal yusra, dan terkadang Rasulullah SAW memegang, yakbid, memegang dengan tangan kanan beliau, ya tangan kiri beliau. Jadi gini, dipegang. Terkadang dipegang, ya terkadang hanya meletakkan. Ya boleh dipegang, ya banyaknya kita dipegang ya untuk lesot. Kalau seandainya kalau seandainya sholatnya lama, capek kita kalau kayak gini, ya sholat taraweh misalnya sampai 1 juz dibaca 1 rakaat, ya, itu udah getar-getar kaki itu ya. Nah, jangankan kaki, tangannya bisa capek kayak gini aja kan? Jadi apa? Pegang kayak gini. Nah, jadi ada 2 cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bisa hanya meletakkan, bisa apa? Memegangnya. Kemudian di mana diletakkannya? Apakah di atas dada, di bawah dada, di perut? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Memang ada sebagian tambahan riwayat wa kana yadha'uhuma 'alal sadri. Dan Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya itu di atas dada. Kalau di atas dada berarti di sini ya. Nah, di atas dada. Tetapi wallahu a'lam, ana lebih cenderung pada pendapat hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Kalau seandainya lemah, boleh kita di atas perut. Di atas perut boleh. Ya, di atas bujal boleh. Di atas bujal boleh. Perut boleh, di atas lagi lebih dikit. Ya, ke atas lagi itu boleh. Pokoknya tapi bagaimana kita sesempurna mungkin ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya mun handap teuing mah teh mah ngantosan beu sebenarnya. kalau terlalu bawah teh. Jadi harus ke atas sedikit. Teh barakallahu fik. Jadi memang serius. Rasulullah pas sujud aja itu betul-betul apa? Serius, jemari ke kiblat semuanya. Baru ditutup, dirapatkan semua jemari. Rasulullah SAW meletakkan kening, hidung, nempel semua. Kalau ini nggak nempel, nggak sah lagi sujudnya, nggak sah sholatnya lagi. Ya, kemudian kalau sholat sendirian menyayap, diangkat, siku itu betul-betul diangkat sampai terlihat ketiak Rasulullah SAW dari belakang. Rasulullah itu serius, sholatnya tuh sungguh-sungguh, ya. Kalau misalnya terlalu ke bawah, ya nggak serius lah. Ya, pokoknya kita tunjukkan kita ini memang serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Seperti itu ya. Dan kemudian yang mengatakan bahwasanya di pinggir, ya, pinggir kanan atau pinggir kiri, karena Rasulullah pakai pedang, ya, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya, misalnya berarti nyengeng apa namanya, ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, ya, itu enggak ada dalilnya. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau sholat khauf, itu jarang-jarang Rasulullah sholat khauf. Sholat khauf itu apa? Sholat ketika perang. Itu jarang-jarang Rasulullah SAW. Sholat khauf itu berarti ya ketika perang aja. Jadi selebihnya Rasulullah sholat di Masjid Nabawi kan. Dalam keadaan aman, gitu, dalam keadaan tenang. Jadi Rasulullah SAW nggak gini terus, perang terus gitu Rasulullah. Jadi nyekelan pedang terus, enggak. Bahkan pedang, senjata tajam itu nggak boleh dibawa ke masjid. Khawatir melukai apa? Orang lain. Ya, kalaupun itu harus dipegang ujung tombaknya, ujung panahnya, jangan sampai melukai orang. Taib. Jadi Rasulullah SAW kalaupun sholat khauf, ya, diletakkan pedangnya itu menghadap musuh nih, menghadap musuh di hadapan Rasulullah sholat di sini. Jadi kalau musuh sudah mulai dekat, sudah batalkan sholat, langsung pegang, langsung apa namanya, buka pedang, ya,
bukan pas sholat kikiran Rasulullah. Enggak, enggak. Jadi apa namanya? eh Tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri fi khosirah. Ini namanya khosirah nih ya. Sisi perut ini namanya khosirah, kanan atau kiri. Bahkan itu dilarang. Gak boleh kalian sholat seperti sholatnya orang Yahudi. Sholatnya orang Yahudi itu di apa namanya sambil bertolak pinggang. Bertolak pinggang kan ada yang satu kayak gini, ada yang kanan aja, kiri aja, atau ada yang dua-duanya. Nah, dan sebagian ulama memasukkan kalau seandainya satu saja, dia termasuk khosirah di sini. Khosirah itu apa? Bertolak pinggang walaupun hanya sebelah. Itu dilarang. Nah, jadi wallahu alam jelas tidak sampai tingkatan batal sholatnya, tetapi itu tidak sesuai dengan contoh yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, rata, lurus, ya, kemudian boleh di atas dada, boleh di bawah dada dikit, boleh pas perut seperti itu, atau bujal boleh. Nah, toib. Oh, udah habis waktunya, waktu rafa. Nah, baru ini ya, kita belum masuk doa istiftah. Insya Allah kita masuk doa istiftah, surat Al-Fatihah, surat yang lain, kemudian ruku. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Silakan. Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, barakallahu fiik. Apakah ada keutamaan ketika mengamalkan apa yang Rasulullah SAW jarang lakukan seperti takbir, mengangkat tangan ketika dari sujud ke duduk atau rakaat pertama ke rakaat kedua berdiri? Apakah ada keutamaan? Jelas ada keutamaan. Ya, jelas ada keutamaan. Cuman tidak kita lakukan itu di depan orang-orang yang nggak tahu hukumnya. Ini kok aneh, masa bangkit dari sujud angkat tangan, nah, nanti jadi fitnah nanti. Ya, jadi ya orang-orang banyak nggak tahu yang seperti itu. Baik. Ada keutamaan sesekali. Jadi yang lebih utama bagaimana kita lakukan semua sunnah Nabi SAW itu, dari tadi mengangkat tangannya setelah takbir, barengan dengan takbir atau sebelum takbir, itu kita lakukan apa namanya seling-seling gitu. Jangan itu terus. Ya, itu yang sunnahnya seperti itu. Nah, ada sunnahnya kayak tadi, cuman itu jarang. Nah, jarang-jarang dilakukan. Kalau sering itu dilakukan pun menjadi sunnah Nabi SAW. Barakallahu fikum. Silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bermukim atau tinggal di suatu kota yang memang macet banget ketika jam maghrib gitu. Jadi Ustaz bilang kita tidak boleh sholat di atas kendaraan. Misalnya kalau mungkin yang orang di Bandung Timur tahu Cibiru kayak gimana, kalau di Jakarta juga. Tapi ini udah waktunya masuk sholat. Biasanya yang singkat kan maghrib Ustaz. Itu Barakallahu fikum. Nah, gimana nih kalau seandainya kita dihadapkan dengan macet, masuk waktu maghrib dan waktu maghrib singkat, kayak gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, kita bersyukur kita ini tinggal di negara Islam yang syiar Islam terlihat di negeri kita ini. Adzan berkumandang, ya, kemudian syiar sholat Jumat kelihatan. Nah, maksudnya tidak ada jarak 300 meter, paling jauh 500 meter, ya, kecuali mesti di sana ada masjid di negeri kita ini, di Bandung ini, ya. Jadi kita pas macet, kalau bisa kita melipir dulu, kita parkir dulu, kemudian kita cari masjid. Tanya aja, di mana ada masjid? Masuk gang ini Pak. Atau mesti ada masjid. Ya, itu yang kita tempuh. Ya, itu yang kita tempuh. Kalau bisa kita sesuaikan, memang kita sesuaikan biasanya kalau udah mau masuk maghrib kena macetnya di sini. Nah, sebelum masuk kena macet itu kita sudah siap, biasanya masjidnya ada di sini yang di dekat ada tempat-tempat
kan masjidnya pinggir jalan. Nah, kita udah persiapan di situ, kita sholat maghrib dulu, setelah sholat maghrib kita lanjut lagi perjalanan seperti itu. Nah, yang jelas tidak boleh sholat maghrib di kendaraan, kecuali memang betul-betul stuck, kita nggak bisa turun, kita nggak bisa parkir, kita terus di atas kendaraan, jalan sedikit-sedikit, kadang stuck nggak bisa apa-apa lagi. Nah, yang di sini Allah kasih uzur, boleh untuk dia menjamak isya. Dijamak aja dengan isya. Ya. Dalilnya nanti Anda sampaikan ya. Rasulullah SAW Rasulullah SAW menjamak terkadang bukan karena udzur sakit, bukan karena udzur hujan. Nah, terkadang Rasulullah lakukan itu. Jadi tidak mengapa. Dan kalau misalnya pakai motor, ini lebih gampang lagi ya. Kalau pakai motor, subhanallah, stang masuk bisa. Stang masuk, udah ke pinggir, sholat, cari masjid. Ya, nggak ada udzur. Yang jadi masalah kalau pakai mobil. Nah, Allahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan telat sholat saat imam itu rakaatnya udah mulai di sujud. Sujud, ya. Itu kan masih kehitung masuk Rakaat, ya. Apakah kalau imam dalam posisi sujud terhitung mendapatkan satu rakaat atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau imam dalam posisi ruku mendapatkan satu rakaat atau tidak? Jawabannya mendapatkan satu rakaat. Ya. Nah, ini ada khilaf, tapi ini insya Allah yang benar pendapatnya. Ya. Jadi ketika Rasulullah sedang sholat, Abu Bakroh, namanya Abu Bakroh, bukan Abu Bakar. Abu Bakroh itu masuk masjid dari pintu takbir, Allahu Akbar, kemudian ruku jalan ke shaf kayak gitu. Ya. Rasulullah bilang, jangan kau ulangi lagi seperti itu. Tapi Rasulullah menganggap rakaat itu. Mendapatkan ruku bersama Rasulullah teranggap satu rakaat. Iya enggak? Kalau enggak teranggap satu rakaat, Rasulullah bilang, ulangi lagi tadi enggak sah salatnya. Kan gitu? Nah, seperti itu. Jadi mendapatkan ruku, mendapatkan rakaat. Kalau sujud enggak. I'tidal enggak dapat. Mendapatkan ruku, mendapatkan satu rakaat. Ini Anda bilang ada khilaf ya. Sebagian ulama harus membaca Al-Fatihah. Kalau bisa Al-Fatihah baru mendapatkan satu rakaat, enggak baca Al-Fatihah enggak mendapatkan satu rakaat. Ya, baik, nanti insyaallah akan panjang lebar saya sampaikan. Nonton 10 ya. Silakan. Ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermakmum kepada kita yang masbuk. Nah, boleh. Hukumnya boleh. Kita masbuk, berarti terlambat 1 atau 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang ya berdiri di samping kita untuk sholat berjamaah, bermakmum kepada kita. Boleh. Ya, boleh. Dalilnya tadi Rasulullah terkadang sholat tahajud didatangi oleh Abdullah bin Abbas. Rasulullah lanjutkan sholatnya. Seperti itu. Boleh. Nah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu-ibu di atas ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman pribadi sih waktu dulu pernah sholat di satu masjid. Nah. Yang udah masuk waktu sholat. Tapi saya kecil sih. Jadi ada orang yang sholat, saya tepuk orangnya. Nah. Langsung sholat. Saya niatin buat sholat zuhur waktu itu. Iya. Ternyata dia sholat sunat dan baru qomat, lalu melanjutkan sholat berjamaah di depan. Sedangkan saya udah sholat sendiri gitu. Terus yang lain sholat berjamaah. Itu gimana? Kenapa kan nggak nunggu qomat? Karena di situ masjidnya kecil yang nggak ada azan. Di tempat kerja sih, jadi nggak ada azan. Terus udah masuk sholat juga, udah lumayan lama. Oh gitu. Tapi nggak tahu akan ada qomat. Nggak tahu. Kalau seandainya tahu akan ada qomat, jangan sholat sendirian. Kalau tahu akan ada qomat, kita qomat sholat berjamaah bersama
jamaah, jangan kita sholat sendirian. Tapi kalau seandainya kita nggak tahu akan ada qomat, ada sholat berjamaah, boleh, itu sah, ya. Dan kalau seandainya kita mau ikut lagi berjamaah, itu pun boleh lagi, tapi bukan sholat wajib lagi. Namanya sunnah. Nanti akan ada penjelasannya insya Allah. Tapi hukumnya yang seperti itu boleh. Barakallahu fikum. Baik. Masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.